Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik ikhwan fi din wa bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik. Nikmat masih diberikan kesempatan, afiah, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul di Masjid Khalid bin Walid untuk kembali membacakan kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri hafizahullah taala, yang merupakan penjelasan dari matan Hilyatut Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Taib ikhwani fid din, azakumullah, insyaallah sebelum kita melanjutkan materi kita, senantiasa kita mengingatkan untuk istihdharun niyah, hadirkan niat-niat kita, hadirkan hati kita ketika di majelis, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarah Hilyatut Thalibul Ilmi, masih pada pembahasan adab seorang thalib kepada dirinya sendiri. Ya. Kita baru melewati 2 adab ya. Yang pertama apa? Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, menempuh jalannya salafus saleh, ya, menempuh jalannya salafus saleh. Baik, itu sudah menjadi suatu kelaziman bagi thalibul ilmi, ya. Bagi penuntut ilmu, mau tidak mau dia harus menjadi orang yang ikhlas dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, keikhlasannya itu tidak cukup, ya, namun harus dibarengi dengan ya, kesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berusaha mutaba'ah, berusaha dia memahami bahwasanya ilmu yang dia cari ini adalah ibadah, maka dia dituntut untuk menempuh jalannya salafus soleh. Karena umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan baik umat-umat terdahulu. Ya, patokan kita ya para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kenapa mereka yang dijadikan patokan? Kenapa? Kenapa? Kenapa patokannya kita para sahabat begitu? Bagaimana? Fadhol. Kan kita kan mengikuti para sahabat. Iya, kenapa antum ikuti itu? Kenapa? Iya, kenapa? Itu antum bacakan dalil. Kenapa? Maksud anak kenapa begitu kita harus ikuti mereka? Karena mereka yang pengamalannya itu maksudnya pengamalannya sesuai dengan apa yang Rasulullah amalkan. Karena pengamalannya sesuai dengan apa yang Rasulullah amalkan. Ya, boleh masuk ya. Yang lain, Kenapa? Karena dalam rangka ketaatan kepada perintah Rasulullah untuk mengikuti mereka. Baik. Kenapa lagi? Karena mereka mengambil sumber agama dari Rasulullah SAW langsung. Ya, masuk. Alhamdulillah. Yang lain? Karena mereka ya sebaik-baik apa? Sebaik-baik manusia setelah Nabi SAW. Mereka yang apa? Mendapat
apa ini dapat apa istilahnya? Kalau bahasa kita itu rekomendasi, ya, dapat rekomendasi dari Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Berpegang teguh dengannya, dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Sunnah ini banyak ya, bisa jalan hidup mereka, akhlak mereka, ya, cara beribadah mereka, ya, cara menuntut ilmu mereka seperti apa, dakwah mereka seperti apa, harus diikuti. Karena yang bikin mereka jaya ya sampai berkuasa ya kira-kira berapa? Sepertiga atau 3/4 ya. 3/4 dunia itu kan dikuasai sama Islam ya. 3/4 kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Baik. Gara-gara apa? Kembali kepada yang murni. Bukan gara-gara banyaknya mereka, tidak. Ya, mereka sedikit. Sedikit mereka. Baik. Sedikit yang mengamalkan betul-betul sungguh-sungguh jujur, istiqomah jujur, ini nanti akan menjadi banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, laisal ibrah ya, bil kasrah ya, bukan menjadi patokan itu banyaknya orang apa, bukan. Sedikit, mungkin cuma 1-2 orang atau berapa orang misalnya. Dia dihalaku, dia lihat kiri kanannya, aduh, ini sudah tidak dihalaku, ini sudah tidak ada, sana sudah tidak ada. Aduh, tinggal saya sendiri ini misalnya. Saya begitu papir ya. Tinggal saya sendiri bagaimana nih? Tapi gurunya masih mau ngajar dia. Sudah, yang sedikit itu saja. Guru juga begitu. Cuma berapa misalnya? Cuma 3 orang, 5 orang, 4 orang. Yang ini yang serius belajar ya sudah yang itu saja. Sedikit ini nanti ya, kata para ulama, ini yang sedikit ini akan melahirkan anak-anak yang akan mendoakan guru tersebut nanti ketika dia wafat. Makanya dibilang, siapa yang paling banyak yang punya anak soleh? Siapa yang paling banyak anaknya di sini? Afwan. Baik, siapa yang paling banyak anaknya di sini? Yang untuk saat ini? Yang punya anak 7 mungkin ada? 5? Tidak ada juga? 4? 4 ada? 4 ada, Masya Allah. Pak Peri, istri berapa? Oh, langsung baribut di belakang, Masya Allah. Baik. Baik, 4 ya. Syekhul Islam berapa anaknya? Coba antum lihat di sejarah, berapa anaknya Syekhul Islam? Berapa anaknya? Hah? Ya. Kalau saya tidak salah ya, dalam riwayat beliau tidak menikah. Tidak punya? Tidak ada kan? Imam An-Nawawi berapa anaknya? Tidak menikah juga. Wafat. Tapi kata para ulama, ibroh yang menjadi patokan yang menjadi tolak ukur dia itu punya anak itu, lihat setelah dia wafat itu banyak tidak yang mendoakan dia dari kalangan murid-muridnya atau anak-anak kandungnya, ada tidak yang mendoakan dia dari anak kandungnya? Ya, kalau bicara Imam Syafi'i, tidak ada satupun pelajar mazhab Syafi'i kecuali pasti dia akan lewati kitabnya itu, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu tadi, rahimahullah ta'ala itu doa itu. Semoga Allah merahmatinya. Antum hitung saja berapa pelajar mazhab Syafi'i misalnya. Imam Ahmad mungkin dalam riwayat beliau ada anak, ya, ada anak beliau dalam riwayat. Tapi ada berapa orang itu yang jadi ulama juga ada. Tapi yang menjadi tolak ukur anaknya dia ada berapa? Ya, antum hitung saja berapa pelajar mazhab Hambali itu. Berapa pelajar ya, mazhab yang ketika mempelajari kitabnya atau mempelajari dia punya masail misalnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, sudah doa lagi tuh, padahal bukan anak nasab. Makanya menjadi patokan itu bukan anak nasab. Lihat ya, apa? Lihat ketika dia wafat ini, ya, banyak tidak yang mendoakannya. Makanya sebagian ulama mengatakan itu Imam An-Nawawi itu meskipun tidak menikah, tapi apa? Anaknya itu lebih banyak daripada kita. Ya. Syekhul Islam. Baik. Kan begitu dalam hadis kan? Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Baik. Ketika seorang wafat, terputus semuanya amalannya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Ini terus mengalir. Selama itu terus masih ada, ya. Baik, selama itu masih ada. Dia misalnya apa? Buka sumur, bikinkan sumur. Selama sumur itu masih dimanfaatkan, masih ada. Baik. Kalau sumur itu sudah mampet atau ini sudah terputus sudah itu.
Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu. Selama ilmu itu masih diamalkan, selama ilmu masih dipelajari, diajarkan, masih terus jalan terus ini pahalanya dia. Terakhir apa? Au waladin soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Terus menerus mendoakannya. Berarti waladin soleh di situ bukan walad nasab, ya, bukan walad nasab saja, bukan. Jadi biar orang 20 orang anaknya, kalau ketika dia wafat tidak ada satupun anak yang berdoakan dia, hakikatnya dia mandul. Ya, hakikatnya dia tidak punya anak. Seperti itu. Ya. Kan yang menjadi patokan waladin soleh yad'u lahu, ya, anak yang soleh yang senantiasa apa? Mendoakannya. Baik. Jadi misalnya ada yang tarantum mungkin yang belum punya anak atau anaknya baru berapa misalnya, ya. Baik, tetap minta kita diberikan anak yang soleh. Kalau memang tidak ada, memang Allah takdirkan tidak ada, kita nuntut ilmu, terus berusaha menuntut ilmu. Mungkin 1-2 orang kita ajar, ya. Dia 1-2 orang kita ajarkan. Ini yang 1-2 orang ini nanti kita tidak tahu ya, 20 tahun, 30 tahun kemudian dia ajarkan mungkin 100 orang, itu kena semua, itu dapat terus itu pahalanya, jalan terus. Ya. Baik. Memang kita tidak lihat, kita tidak tahu dia apa dia belajar. Cuma kan kita buka jalan-jalan kebaikan untuk orang. Baik. Jadi seperti itu. Jadi perkara ilmu ini, Masya Allah ya, panjang. Ini apa istilahnya ini? Proyek jangka panjang, ikhwan. Menuntut ilmu itu proyek jangka panjang. Bukan hanya proyek selama saya bergaul di Khalid bin Walid saja menuntut ilmu. Iya Pak Ferry. Bukan hanya begitu. Oh, selama saya masih bergaul di Khalid bin Walid, ya selama itu pula saya menuntut ilmu. Kapan saja saya tidak bergaul lagi di situ, berarti sudah selesai sudah. Wassalam maksudnya. Tidak, proyek menuntut ilmu itu jangka panjang sampai mati. Baik. Tidak bisa orang, oh saya hijrah di sini, nanti sudahlah tidak ada kajian di sini, ya sudahlah kalau begitu. Ya. Toh ini takdir Allah misalnya, dia bilang begitu. Toh ini takdir Allah menakdirkan saya pindah ke sini misalnya. Ya, terus dia tidak mau belajar, alasannya tidak mau belajar. Tidak ada, ini kesalahan pola pikir ya, seperti ini. Taib. Jadi ya seperti itu. Taib. Ya. Jadi perkara ilmu ini perkara apa? Sesuatu yang harus kita apa? Kita usahakan, ya, kita usahakan. Karena disebutkan ya, kalau sebuah kampung itu tidak ada ilmu di situ, ilmu yang dilantunkan, ilmu yang diajarkan di situ, dicabut, Allah cabut keberkahannya kampung tersebut. Ya. Tempat tersebut tidak ada ilmu di situ, cabut. Bahkan sampai dikatakan ya, tongkrongan ya, antum nongkrong di tempat tongkrongan ini, tapi tidak ada sama sekali pembahasan ilmu situ, atau tidak ada sama sekali nama Allah yang disebutkan di situ. Tidak ada orang yang bilang astagfirullah atau masya Allah atau insya Allah. Cuma perkara apa sih? Itu dikatakan itu tongkrongan, itu tempat duduk yang paling buruk, seperti itu. Ya. Ini ada orang. Ya. Ini orang bagi bahasa ilmu, panas dia. Saya pernah dapat itu. Kita lagi cerita ilmu, dia panas dia. Akhirnya apa? Mau pamit dulu lah. Panas dia, pamit dulu. Ana lagi ngobrol sama Ustadz, ya. Bahas ada masalah fikih lah, ngobrol begitu kan. Cuma ngobrol biasa begitu. Ada dia di situ. Awalnya ini pembicaraan bukan pembicaraan masalah permasalahan ilmu. Tiba-tiba Ustadz yang ajak ngobrol ini yang singgung duluan. Terus sampai di mana belajar? Sampai sini Ustadz begini. Akhirnya sambunglah pembicaraan masalah meroja apa begitu kan. Kalau masalah ilmu bagaimana? Dia ya, padahal kan kalau dia duduk saja di situ tuh tetap dapat faedah dia. Dia diam di situ dapat faedah dia. Orang bercerita ilmu kan berkah turun kan? Kan berkah turun itu. Ya, dia ada di situ kan kena kecipratan juga. Orang kita ngobrol di sini cerita kajian, orang di luar situ saja dapat ampunan dosa. Dalam hadis Muslim dikatakan demikian. Dia tidak punya niat apa-apa itu duduk di luar situ. Saya antum ya. Di luar situ cuma makan kue atau cuma duduk situ saja. Kena kecipratan pahala ampunan dari Allah berdasarkan hadis Muslim. Ini dia ada di situ, dekat situ. Panas ya, karena mungkin dia rasa. Ya. Nggak tahu Allahu alam. Panas dia, mungkin panas telinganya atau bagaimana. Orang bicara ilmu, bukan bicara masalah duniawi lagi. Cabut dia. Ya. Baik. Ada seperti itu orang. Jadi ya Masya Allah. Lari dari keberkahan. Baik. Ya ala kulli hal ya seperti itu ya. Kullun ya'malu ala syakir.
Ya, setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang kalau sudah jauh dari ilmu, ikhwan, ya, jauh dari ilmu, dua saja itu kemungkinannya. Apa? Sesat dengan sendirinya atau disesatkan oleh syaitan. Itu cuma dua itu saja. Kan cuma dua itu saja. Yang kita minta berlindung dari kesesatan itu kan dua. Minta berlindung dari tersesat dengan diri sendiri, dengan apa? Disesatkan oleh syaitan. Ya. Hanya dua. Orang kalau jauh dari ilmu, apa ini istilahnya? Risih dia, kalau orang bicara ilmu, risih dia majelis ilmu misalnya begitu, jauh dari ilmu. Ya. Dia merasa seakan-akan hidup ini ya berlalu begitu saja, tidak butuh ilmu begitu. Dua saja kemungkinannya. Kalau bukan dia disesatkan syaitan, dia tersesat dengan dirinya sendiri. Ya. Kan manusia itu hukum asalnya apa manusia? Innahu kana zoluman jahula. Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya manusia itu, ya, pakai innahu lagi situ, inna. Sungguh-sungguh manusia itu dua saja. Sangat zolim dan sangat jahil. Cuma dua itu aja. Sekarang, kalau dia dalam kondisi dua ini, tapi dia jauh dari ilmu agama, bagaimana kira-kira? Bagaimana kondisinya dia? Tapi kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Baik. Jadi seperti itu, ikhwan, ya. Seseorang kalau dia jauh dari ilmu agama, ya, baik, padahal dia sudah tahu. Kita tidak berbicara ini orang-orang yang ya memang kita bicara secara umum, ya. Cuma kita lebih khususkan lagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan menuntut ilmu itu. Namun dia apa? Dia jauh dari ilmu, zuhud terhadap ilmu, zuhud terhadap majelis. Ya. Taib, sudah tahu dia dimudahkan jalan menuju surga. Dia jauh dari ilmu agama, enggak mau belajar, enggak mau menuntut ilmu, ya. Enggan hadir majelis ilmu, alergi dekat-dekat sama orang yang rajin menuntut ilmu. Seakan-akan dia sudah dapat jaminan begitu, dimudahkan jalannya menuju surga begitu. Orang-orang seperti ini. Ya. Nggak cukup seseorang itu hanya menisbatkan diri kepada apa? Ya, salaf, ya, salafi, ahlus sunnah, taifah mansurah, terserahlah apa namanya. Ya.
Tidak cukup. Yang harus dia lakukan adalah belajar, menuntut ilmu. Ya, secara bertahap. Sesuai kemampuannya, cuma bisa satu pekan satu kali. Ya. Ada yang orang dia sudah tahu keutamaannya, pekan pertama enggak ada, pekan kedua enggak ada, ketiga enggak ada, keempat enggak ada. Bulan pertama enggak ada, bulan kedua enggak ada. Ya balik lagi dia kayak orang awam itu. Kayak orang enggak tahu ilmu sama sekali, enggak tahu majelis, balik lagi ke sana. Ya. Baik. Kita tidak berani menjamin dalam satu harinya kita, misalnya hari apa ini, hari Jumat ya. Kita tidak bisa menjamin dalam satu harinya kita, hari Jumat tadi ini misalnya. Kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa kita menjamin diri kita, oh saya ini selama hari Jumat ini lebih banyak di atas ketaatan daripada kelalaian dan maksiat. Ada yang berani menjamin begitu. Saya kasih hadiah ini, masih ada hadiah. Nah, ada tidak ummahat atau akhwat? Saya mau kasih hadiah. Ada yang bilang, saya berani jamin begitu. Saya lebih banyak ini ketaatan hari ini, lebih banyak, tidak banyak lalai, senantiasa berzikir sepanjang hari misalnya. Seharian full gitu. Baik. Kalau satu hari saja kita tidak menjamin, bagaimana satu pekan? Satu pekan, kawan. Satu pekan bertumpuk-tumpuk, kemudian tidak ada di sana charger imannya begitu. Tidak ada di sana duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan firman Allah, sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti itu. Ya wajar saja kalau kehidupannya itu apa? Meskipun dia serba berkecukupan, tapi ada saja yang kurang, ada perasaan sedih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan sedih, perasaan gelisah itu sebabkan apa? Dosa. Dosa efeknya apa? Dosa ini gara-gara apa? Jahil terhadap ilmu agama. Ya, dosa itu seperti itu. Dosa kan kalau bukan dikalahkan hawa nafsu, jahil, ya seperti itu. Ya, digoda setan dikalahkan hawa nafsu atau jahil terhadap seperti itu. Baik. Ada halaqah majelis cuma satu pekan satu kali. Kemudian apa? Kemudian zuhud. Bagaimana seperti ini? Baik. Ada lagi misalnya apa? Dia punya ustadz sudah jauh-jauh nih. Ya, jauh-jauh dari mana misalnya. Pergi ke sana jauh-jauh. Sampai sana zuhud juga. Tidak ada juga ya. Baik. Nggak bersyukur di kampungnya ada gitu yang isi kajian gitu. Nggak bersyukur di kampungnya ada ustadz yang meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu agama. Nggak bersyukur itu. Nggak bersyukur. Baik. Sebentar ya, nikmat itu dicabut, bingung mau cari ustadz di mana. Saya pernah sampai kabar sama anak, ada satu daerah di pedalaman Kalimantan ya. Itu kalau mau ngaji, Pak Peri, itu mesti sedia sekitar 20-an juta untuk datangkan ustadz isi di situ. Suruh datang ke situ, ustadznya naik mungkin perahu atau apa begitu. Pokoknya isi situ. Sediakan juta-juta dulu uang, baru bisa ngaji begitu. Loh ini gratis ini, ada yang gratis. Oh, datang tinggal duduk saja begitu, duduk dengar gitu kan. Nggak disuruh mencatat, nggak ada. Nggak disuruh menghafal, nggak ada. Cuma disuruh duduk. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Datang saja. Dengar. Paham? Enggak paham. Sudah alhamdulillah yang penting hadir. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur. Di tempat lain itu kasihan. Ya. Udah jauh-jauh misalnya dia punya ustaz datang atau apalagi misalnya ustaznya sampai bersafar misalnya ke tempat tertentu. Ya, tapi zuhud dia enggak mau belajar. Baik. Nah, seperti itu. Jadi, ya itulah kondisinya apa? Orang-orang yang memang ya jauh dari ilmu agama. Baik. Dia kalau bukan dia rusak dirinya sendiri, orang lain yang dia rusak sama dia. Nah, ini juga orang-orang yang jauh dari ilmu agama itu tidak mau nuntut ilmu, kalau bukan dirinya yang dia rusak, orang lain yang dia rusak sama dia. Sudah kita lewat kan penjelasan kemarin itu? Bagaimana keistimewaannya Ahlus Sunnah, sifatnya Ahlus Sunnah itu kan ya, min rahmatillahi an ja'ala ahlas sunnati ahlas sifatil hasanatil ladzina yuhsinuna ilal khalqi. Baik. Di sini dikatakan, bainama baqiyatut ta'if yakunu indahu minasyarri wal adza. Sebagian kelompok itu mereka memiliki keburukan dan gangguan sebagai balasan atas perbuatan baiknya Ahlus Sunnah kepada mereka. Itu jahil. Jauh dari ilmu agama, jauh dari kebenaran, dikalahkan oleh hawa
nafsunya. Taib. Itu sedikit apa? Pengantar berkaitan ya. Penting ya kita memperhatikan, apalagi misalnya yang sudah ikut program-program halaqah, ditekuni itu. Jangan cuma icip-icip begitu, icip-icip. Saya mau rasa gitu. Apa ini? ABY, saya mau rasa ABY. Mau rasa apa ini? Takbir, muyassar. Dia rasa susah, dia rasa ini, tinggalkan. Mau rasa tufatus saniyah. Apalagi misalnya? Mau rasa bagaimana ini? Icip-icip. Ya. Ini tidak jujur. Tidak jujur. Kata para ulama, orang yang masuk ke dunia ilmu, kemudian dia tidak jujur, tunggulah dia akan apa? Dia akan futur dengan sendirinya. Taib, futur dengan sendirinya. Tapi disebutkan para ulama, orang yang masuk ke dunia ilmu dan dia jujur kepada Allah hanya dapat dua kemungkinan. Ya, perhatikan antum, ingat baik-baik ini ya. Yang masuk ke dunia ilmu kemudian jujur kepada Allah, dia memang niatnya benar, menuntut ilmu, hijrah, ya. Hanya dua kemungkinan, ya. Imma dia dapat semua ilmu yang dia pelajari itu, imma setengahnya dia dapat. Cuma itu saja. Asalkan jujur. Ya. Baik, jujur ini betul. Mau belajar bahasa Arab, jujur karena Allah. Kenapa belajar bahasa Arab? Saya mau tahu ini. Ya, kayaknya bagus ini, bisa baca kitab, saya bisa paham ini. Jujur dengan Allah. Ya, jujur dia kepada Allah, dia hadirkan hatinya, dia berusaha jujur, minta pertolongan kepada Allah. Hanya dua kemungkinan orang yang jujur. Dan ini bukan hanya berlaku bagi penuntut ilmu, ikhwan. Di semua bidang. Ya, di semua bidang. Antum misalnya apa? Usaha, punya bisnis. Kalau antum tekuni, antum jujur betul, cuma dua kemungkinan itu. Asalkan betul ya, tekun betul ini. Imma dia sukses, dia dapat semua yang dia inginkan, imma dia dapatkan setengahnya. Begitu juga ilmu. Berlaku untuk ilmu juga seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah masuk tidak jujur, ya. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Seperti itu. Makanya selalu kita ingatkan di awal, ya. Perbaiki hati ketika duduk di majelis. Ana pun demikian, ya. Ana berusaha juga demikian. Menyampaikan itu sebenarnya untuk ana juga itu. Ya, dihadirkan hati, jangan sampai nanti apa? Sudah ada riak di sana, ada sum'ah, ada yang didengar, ada ingin, oh Masya Allah, oh jago trompet ustadz ini, misalnya begitu. Ya Allah musta'an. Baik. Itu seperti itu. Baik. Nah, baik, itu sedikit pengantar dari anak. Kemudian insya Allah kita lanjutkan. Kita masuk kepada adab yang ketiga bagi seorang penuntut ilmu, yaitu mulazamatu khasyatillah. Ya. Baik. Terus melazimi sifat terus melazimi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Ya. Baik. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, at-tahalli bi imaratil zahiri wal batini bi khasyyatillah taala. Menghiasi diri ya, dengan apa? Ya, dengan apa ini? Perawakan zahir ya, dengan bangunan yang ada dalam dirinya itu maksudnya. Zahir dan batin ya, dihiasi dengan rasa takut kepada Allah. Muhafizun ala sya'airil Islam. Ya, dalam keadaan dia apa? Menjaga syariat Islam. Taib. Wa idharis sunnati. Taib. Menampakkan dia ini menolong sunnah. Idharis sunnah itu menolong sunnah. Wa nashriha, menyebarkan sunnah. Bil amali biha, dengan cara mengamalkan sunnah, wa da'wati ilaihi, dan mendakwakan kepada sunnah. Dalan alallahi, ya. Dalam keadaan orang ini, ya, dia menjadi petunjuk menuju kepada Allah. Bi ilmika, dengan ilmumu, wa samtika, dengan perangaimu, wa amalika, dengan amalanmu. Baik. Mutahalliyan birrujulati. Dalam kondisi juga, dalam keadaan dia ini berhias diri dengan sifat kejantanan. Lihat. Kan saya sudah pernah bilang kan di sini kan? Siapa? Thalibul ilmi dzukurum minar rijal. Penuntut ilmu itu laki-lakinya di kalangan para laki-laki. Ya. Yang paling jantannya di kalangan para laki-laki. Dzukur rijal. Ini para ulama yang menyebutkan. Mutahalliyan birrujulati wal musahalati, berhias diri dengan sikap mudah ya. Taib, mudah kepada orang ya. Taib, tidak memberatkan, tidak saklek begitu ya. Wasamtis solihi, dan juga apa? Berhias diri dengan akhlak yang baik ya, dengan akhlak yang baik. Baik. Kita baca penjelasannya. Kata Syekh Asy-Syadzili rahimahullah, hafizahullah, mulazamatu khasyatillah
melazimi rasa takut kepada Allah, kata beliau. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ucapannya Al-adabus tsalits min hilyati thalibil ilmi. Adab yang ketiga dari perhiasan adab dan akhlak penuntut ilmu adalah mulazamatu khasyatillahi ta'ala, melazimi rasa takut kepada Allah. Bihaitsu yamtali'u qalbuka min makhafatillahi allati tadfa'uka ila ta'atihi. Ini. Di mana hatimu itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut ini akan mendorongmu untuk melakukan ketaatan. Taib, rasa takut ini yang akan mendorongmu melakukan ketaatan, wa tub'iduka an ma'siyatihi, dan akan mendorongmu untuk menjauhi maksiat. Ini rasa takut. Taib. Jadi orang yang terdorong hatinya, ya, terdorong hati untuk melakukan ketaatan, hakikatnya dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah. Jangan sampai apa? Allah azab dia, Allah hukum dia. Orang yang berusaha menjauhi maksiat, hakikatnya ada rasa takut kepada Allah. Taib. Ini secara umum demikian. Wal farqu bainal khaufi wal khasyati annal khaufa yulahidu fihi al khaifu dha'fa nafsihi. Perbedaan antara khauf dan khasyah ini sama-sama pengertiannya takut, ya, rasa takut. Cuma ada perbedaan di sana. Khauf dan khasyah. Bahwasanya khauf itu, ya, khauf itu yulahidu fihi al khaifu, orang yang takut itu, ya, menyadari atau fokusnya dia, ya, taib, fihi, pada rasa takutnya itu, dha'fa nafsihi. Fokusnya dia kepada kelemahan dirinya, itu khauf. Fokus dia melihat, ya. Dia timbul rasa takutnya itu karena dia merasa, saya ini lemah, manusia yang lemah, ya, mudah saja Allah hukum misalnya. Taib. Ini. Sementara wal khasyatu, sementara khasyah yulahidu fiha al khashi quwwatal makhshi. Sementara khasyah itu, orang yang khasyah itu fokus dirinya, ya, taib, atau dia menyadari fiha, pada khasyahnya itu dia menyadari akan kuatnya zat yang ditakuti, ya, kuatnya zat yang ditakuti, yaitu Allah SWT. Dia menyadari demikian. Dia mengetahui bahwasanya Allah al-khabir, Allah al-khabir, ya, taib. Allah itu apa? Syadidul iqab, ya, berat hukumannya, taib. Allah itu Al-Qadir, Allah Maha Mampu. Dia menyadari ini apa? Al-Khasyah. Makanya khasyah itu lebih tinggi kedudukannya daripada khauf. Tapi dua-duanya harus dituntut bagi kita, ya, dituntut bagi kita. Baik. Fa inna ma yulahidul mar'u qudratallahi jalla wa ala tabda'u indahu darajatul khasyati. Maka ketika seseorang itu, ya, telah menyadari akan kekuasaan Allah jalla wa ala, maka tabda'u indahu darajatul khasyah, maka muncullah dari dirinya, ya, ya, derajat khasyah, ya, rasa khasyah tadi. Wakilahuma matlubun, ya, dua-dua ini dibutuhkan bagi penuntut ilmu khususnya, dua-duanya, ya, khauf dan khasyah, ya. Al khasyatu wal khaufu, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Baik, maka janganlah kalian takut kepada, ya, kepada syaitan dan wali-walinya, dan takutlah hanya kepada Aku, hanya kepada Allah, jika kalian benar-benar beriman. Baik. Sementara khasyah juga matlubatun, khasyah juga dituntut, ya, khasyah itu juga dituntut bagi seorang talibul ilmi. Allah berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Ya. Apakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya telah diturunkan kepada Muhammad dari Rabbmu, telah diturunkan kepadamu kebenaran, sama dengan orang-orang yang buta terhadap kebenaran? Baik, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, ya. Baik, tidak sama. Orang yang mengetahui bahwasanya kebenaran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sama seperti orang yang buta. Diperumpamakan orang jahil itu buta. Nah, orang jahil terhadap kebenaran itu diperumpamakan dalam Al-Quran sebagai orang yang buta. Orang yang buta kira-kira bagaimana? Tanpa kita ini, ya, kita bukan apa ini mendiskreditkan penyakit tertentu, ya, atau orang cacat atau tidak. Kita perumpamakan sifat butanya itu. Sifat buta apa yang terjadi? Baik. Hanya dua kan? Kalau bukan dia mudarat dengan dirinya sendiri atau apa? Memudaratkan orang lain. Kan begitu.
Jahil seperti itu juga, jahil terhadap ilmu agama seperti itu. Baik, jahil terhadap ilmu agama seperti itu. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah yang memikirkan itu hanyalah orang-orang yang berakal saja. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang memenuhi janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ma amarallahu bi ayyusola. Nah ini, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Disebutkan para ulama, di antaranya disebutkan di sini Allah perintahkan untuk menyambung tali silaturahim, ya. Wa yakhshawna rabbahum. Nah, ini syahidnya, ya. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka khasyah kepada Rabb mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka apa? Khawatir, ya, takut dengan apa? Hisab yang buruk. Baik. Fa idzan, jika demikian, al khasyatu minad darajatil matlubati, di antara apa? Tingkatan yang dituntut bagi kita para penuntut ilmu. Wal khasyatu tadfa'ul insana ilal muhafadzati ala sya'iril islami fi batinihi wa zahirihi. Dan rasa khasyah ini akan mendorong seseorang untuk terus menjaga syiar-syiar Islam, ya, baik yang ada di dalam hatinya maupun yang nampak, ya, baik dijaga secara batin maupun dijaga secara zahir, ya. Ini dari khasyah. Taib. Kemudian kata beliau di sini, al khasyatu tansha'u min umurin. Khasyah ini bisa tumbuh dengan beberapa perkara, ya, dengan beberapa perkara. Jadi rasa takut kepada Allah itu bisa tumbuh dengan beberapa perkara. Awaluha, yang pertama, al ilmu billahi ta'ala wa bi qudratihi wa bi sifatihi. Baik. Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah, tentang sifat-sifatnya. Nah, itu. Ya. Jadi antaranya kita mempelajari apa? Duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu tauhid, mempelajari akidah. Itu semua tujuannya apa? Ya. Baik, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kalau tidak belajar, orang kalau tidak belajar, tidak menuntut ilmu, baik, dia tidak paham bahwasanya Allah bisa menghukum dia karena kejahilannya, karena kemaksiatannya misalnya yang dilakukan. Dia tidak tahu bahwasanya Allah memiliki kekuasaan yang besar misalnya. Dia tidak tahu bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Baik. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia menuntut ilmu, dia enggak belajar. Dia enggak belajar tauhid, enggak belajar akidah, ya. Apalagi mengenal tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah, di antara sifatnya Ar-Razik, ya, memberi rezeki, Ar-Razzaq, ya. Baik, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Baik. Sebagian orang putus asa gara-gara banyak melakukan dosa, putus asa. Gara-gara apa dia putus asa? Ya jahil terhadap Allah. Dia tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya Allah senantiasa membuka ampunannya di siang hari dan malam hari. Allah buka ampunannya untuk orang-orang yang melakukan dosa. Dia tidak paham itu. Dia tidak belajar tauhid, dia tidak belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Ya. Makanya nanti yang di halakoh ini, yang apa ini? Halaku sama Ustadz Satria itu nanti, ya, selesai usul salasa, mungkin naik kitab tauhid. Kalau lanjut lagi itu naik akidah wasitiyah. Di situ nanti dibahas. Masih panjang itu urusan itu, masih panjang perjalanan itu, ya. Jadi jangan malas-malas, jangan ya, futur-futur, jangan enggak ada itu futur-futur itu. Ya. Futurnya penuntut ilmu itu mungkin dia baca, ya, dia murojaah, futurnya begitu. Habis itu balik lagi. Futurnya mungkin apa? Baca Quran. Ini bukan futur lama di tongkrongan kopi, apa, ngobrol cerita sama orang yang tidak nuntut ilmu misalnya. Bukan itu futurnya penuntut ilmu, bukan di situ. Ya, futurnya penuntut ilmu itu ya masih di area ilmu juga, entah dia berzikir kah, baca Quran kah, hafalan kah. Ya. Saya mau tanya sama antum. Antum, pemahamannya antum terkait para penuntut ilmu yang istiqomah ini. Menurut antum mereka itu bisa futur atau enggak? Hah? Bisa sekali. Ya. Jangan antum pikir itu yang siang hari malam, pagi siang malam bolak-balik masjid, bawa kitab sana kemari, ya. Itu tidak pernah futur. Jangan antum pikir demikian. Itu ya, mereka itu bukan nabi, ya. Baik.
Istilah itu ya. Baik. Mereka bukan nabi, mereka tidak maksum, ikhwan. Mereka bisa futur. Ini yang siang hari malam ini yang apa? Senin Selasa Rabu masjid pagi. Ya. Kamis libur mungkin ya. Kamis atau Jumat Sabtu Ahad di masjid lagi dia. Ada kajian lagi datang lagi dia begitu. Jangan tuh Masya Allah dia ini. Itu orang itu bisa futur. Bisa futur itu. Atau bahkan di sela-sela hari-hari dia menuntut ilmu itu ada futur masuk di situ. Sekarang orang yang begitu saja bisa futur. Apalagi yang kapan menuntut ilmu? Oh, nanti tunggu ustadz besar datang. Nanti tunggu ustadz dari luar baru datang untuk hari majelis. Kapan menuntut ilmu? Nantilah. Nanti kalau sudah dapat ujian yang sangat berat baru kembali kepada Allah. Ada orang begitu. Padahal dia tidak sadar dia sementara dihukum juga itu sebenarnya. Ya. Taib, alhamdulillah dia kembali. Kalau tidak, taib. Jadi seperti itu. Jangan antum berpikir orang yang hari-harinya menuntut ilmu atau ngajar. Masya Allah ini ustadz ini semua ngajar dia pagi siang malam dia ngajar. Nah begini, ya dia tidak pernah futur berarti. Masya Allah, ya, bukan malaikat ini. Taib. Kalau malaikat jelas dapat ini stempel dari Al-Quran. La yafturun. Mereka tidak pernah futur dalam berzikir kepada Allah. Itu malaikat. Kita manusia. Tidak ada. Kita bisa futur, ikhwan. Apalagi yang memang orang yang memang dia bukan ya, bisa futur, bisa sekali malah bahkan. Ya. Jadi apa? Jadi kita ini apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang yang futur ini dia tidak menuntut ilmu, ya, orang-orang yang tadi tidak menuntut ilmu ini, dia tidak mengenal Allah. Ya. Mudah bagi dia. Ketika sempit, ya, ketika dia dihimpit dengan kesulitan hidup misalnya begitu, saya mungkin dalam masalah ya, nafkah atau keuangan atau apa, dihimpit dia tidak mengetahui, tidak hadir dalam hatinya bahwasanya Allah Ar-Razzaq, ya, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya, karena dia tidak tahu, minta tolongnya bukan kepada Allah, kepada siapa? Pegawai bank. Iya. Enggak? Ada enggak ini? Ada enggak? Ada enggak, Usman? Banyak. Siapa? Baik. Ada seperti itu. Dia tidak tahu Allah Ar-Razzaq, ya. Baik. Allah Ar-Razzaq, ya. Allah Karim fi rizkihi wa fadlihi, ya. Enggak belajar. Masalahnya masalahnya. Orang-orang yang bikin dosa terus, kenapa ente tidak bertobat-tobat? Anak rasa anak yang tidak pantas ini kayaknya. Tidak belajar. Dia tidak kenal siapa Robnya. Dia tidak kenal. Kalau dia kenal siapa Robnya, bikin dosa dia langsung minta ampun dia. Pasti dia langsung minta ampun. Kalau dia kenal siapa Robnya. Ya. Apalagi mungkin misalnya dosanya bukan dosa terang-terangan ya. Taib. Dia minta bukan dosa menzolimi orang ya. Kalau dosa menzolimi orang dipersyaratkan harus dia minta maaf juga kepada yang dizolimi itu. Kalau misalnya cuma dia dengan Rob, misalnya dia minta ampun kepada Robnya. Orang yang terus-menerus dengan dosanya itu, dia masih terus-menerus. Karena apa? Dia tidak kenal siapa Robnya. Dia tidak kenal siapa yang menciptakan dia. Seperti itu. Ini karena apa? Ini buah dari karena tidak mengilmui siapa Allah. Ya, taib. Seperti itu. Ada orang tadinya kehidupannya biasa-biasa saja. Buka usaha, lancar usahanya. Taib. Lancar usahanya melampaui batas. Akhirnya dia melampaui batas. Kenapa? Dia tidak kenal siapa yang kasih dia rezeki. Tidak tahu dia. Makanya dia melampaui batas. Coba kalau dia tahu siapa yang kasih dia rezeki. Pasti hatinya langsung, ya Allah, ya, ini sewaktu-waktu bisa Allah cabut, bisa Allah. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang wajib bagi kita semua, ya. Semua penuntut ilmu maupun kaum muslimin secara umum, ya. Taib, ini. Dan itu akan menumbuhkan khasyah dalam diri seseorang. Wa min dzalika, di antaranya an ya'lamal 'abdu annallaha muttali'un 'alaihi fi kulli ahwalihi. Di antaranya seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah senantiasa melihat dia dalam seluruh kondisinya. Diamnya, bicaranya, bergeraknya, Allah senantiasa muttali'un 'alaihi, benar-benar teliti melihat dia. Ya, dia sadari itu. Baik. Kalau misalnya qadarullah tiba-tiba terjatuh dalam dosa, dia sudah tahu ini ilmu terjatuh dalam dosa, cepat kembali, jangan dituruti. Baik. Tadi kan kita katakan jangan pernah berpikir bahwasanya orang yang
siang hari malam itu pergi menuntut ilmu, hadir di majelis, hadir di halaqah itu tidak pernah futur. Ya, kita katakan mereka bisa saja futur. Sebagaimana juga apa? Mereka juga bisa terjatuh dalam dosa. Bisa terjatuh dalam dosa mereka. Ya. Jangan terpikir, oh berarti mereka ini. Tidak. Ikhwan. Ya. Mereka bisa terjatuh dalam dosa. Sebagian masyarakat kita kan, ya, kalau orang sudah tampilannya bagus, tiba-tiba terjatuh dalam dosa kan, yang patokannya apa? Yang dia jadi spot apa? Kesalahannya apa? Oh percuma dia belajar agama. Nah, kan begitu kan? Hah? Padahal tidak, itu personnya memang bisa jadi dia dikalahkan hawa nafsunya, bisa jadi dia tergoda oleh syaitan, ya, bisa jadi dia tidak tahu, dia belum sampai sama dia ilmunya tentang itu, bisa jadi bisa terjatuh dalam dosa. Baik, jangan salahkan, oh percuma juga dia itu belajar. Enggak ada yang percuma kalau belajar, ikhwan. Enggak ada yang percuma. Orang yang nuntut ilmu, ya, bab menuntut ilmu ini ada bab wajibnya, ada yang sunnahnya. Baik, bab mengamalkan ini lain lagi. Ini butuh taufik dari Allah SWT. Bisa jadi dia baru dapat taufik di sini, ketika mengamalkan belum dapat taufik. Berarti dia belum pemilik ilmu yang hakiki. Belum dia miliki secara hakikat itu ilmu yang dia ketahui itu. Seperti itu. Jadi jangan langsung ketika terjatuh di sini dalam bab pengamalan dihukumi yang salah ininya, menuntut ilmunya. Kaum muslimin kan sekarang seperti itu. Ada orang melakukan kesalahan, dia sudah menuntut ilmu, tiba-tiba melakukan kesalahan, yang disalahkan apa? Percuma juga dia belajar, tidak ada guna misalnya. Toh juga dia masih melakukan dosa. Toh juga dia masih seperti ini. Demikian dan demikian. Tidak bisa disalahkan. Dia menuntut ilmu ini pahala sendiri. Mengamalkan lain sendiri lagi. Tidak bisa disamakan. Taib. Nah ini. Taib. Jadi apa? Hendaknya seorang hamba mengetahui tentang Allah. Ya. Ketika dia dituntut mengetahui tentang Allah, maka di sana ada tuntutan untuk dia menuntut ilmu. Ya. Taib, ats-tsani mimma tanshau anhul khasyatu, di antara hal yang menumbuhkan khasyah, ma'rifatul abdi bi anna rabbahu qadirun alaihi. Lagi-lagi ma'rifah, ikhwan. Lagi-lagi ilmu ini. Ya. Pengetahuan seorang hamba bahwasanya Rabb-nya maha mampu atasnya. Maha mampu atasnya. Ya. Taib, qadirun ala inzalil uqubati bihi. Ya. Rabb-nya maha mampu untuk menurunkan hukuman, azab kepadanya. Taib. Wa yutali'u sunanallahi fil kauni fil umamis sabiqati, dan dia apa? Bukan hanya mengetahui ya bahwasanya Allah mampu atasnya, dan dia juga dituntut, seorang hamba ini dituntut untuk mengetahui ya ketetapan-ketetapan Allah, sunnah-sunnatullah yang Allah tetapkan di alam semesta bagi umat-umat terdahulu. Ya. Kam anzala bihim minal uqubat. Ya. Berapa banyak di antara mereka itu yang apa? Yang Allah turunkan hukuman kepada mereka dari umat-umat terdahulu. Baik, banyak. Nah ini, jadi tuntut lagi untuk belajar lagi, tuntut lagi untuk menuntut ilmu. Ya. Semuanya ini ikhwan butuh ilmu, ikhwan. Semuanya butuh ilmu. Ya. Antum mau buka ini butuh ilmu. Antum mau buka usaha butuh ilmu. Antum mau belajar butuh ilmu. Antum beramal butuh ilmu. Antum bakti sama orang tua butuh ilmu. Antum mau jangan sampai menzalimi istri butuh ilmu. Jangan sampai menzalimi suami butuh ilmu. Mendidik anak butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Kata Imam Syafi'i bagaimana? Bagaimana kata Imam Syafi'i? Siapa yang ingin kesuksesan di akhirat, siapa yang ingin kesuksesan di dunia, dalam perkara dunia, maka hendaklah dia fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Ilmu dunia. Kalau dia mau sukses di dunia, dia menuntut ilmu dunia. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, maka wajib bagi orang-orang yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, wajib dia kembali kepada ilmu. Ya, wajib dia kembali kepada ilmu. Taib. Kemudian kata beliau, wal khasyatu tansha'u min mulahadzatid daril akhirati. Ya. Dan khasyah ini tumbuh dari perhatiannya seorang hamba terhadap negeri akhirat. Ya. Wa annal mar'a amma qaribin muntaqilun ilaiha. Ya. Dan bahwasanya seseorang itu ya dalam waktu dekat dia akan pindah ke negeri akhirat. Ya. Dalam waktu dekat dia akan pindah ke negeri akhirat. Wa muhasabun ala a'malihi fid dunya, dia akan dihitung atas amalan-amalannya ketika di dunia. Fa idza stahdharal insanu dzalika zadat indahu sifatul khasyati minallahi ta'ala. Kalau seorang hamba menghadirkan hal-hal ini, ya, dia menyadari bahwasanya dia akan berangkat ke negeri akhirat, dia akan wafat, ya. Taib, dia akan dihisap oleh Allah, dihadirkan, maka akan bertambah sifat khasyahnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadhil khasyatu laysat khassatan bil qalbi, bal laha madzahiru fi dzahiril badan. Nah, dan khasyah ini, perasaan khasyah ini bukan hanya berkaitan dengan hati, ikhwan. Perasaan khasyah ini bukan hanya berkaitan dengan hati. Akan tetapi khasyah ini memiliki hal-hal yang nampak di zahirnya badan, ya, hal-hal yang nampak. Ada penampakannya dia. Orang yang khasyah itu nampak dia dari apa? Dari zahirnya, ya. Nampak dari zahirnya. Baik. Apa itu? Minha, di antara mazahir, ya, di antara hal-hal yang nampak dari khasyah ini adalah al-muhafazatu ala sya'air Islam. Orang yang khasyah ini akan berusaha menjaga syiar-syiar Islam, syariat Islam. Dia menjaga syiar-syiar Islam. Dia menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Kemudian apa? Dia misalnya apa? Zakat, puasa, nampak zahir badannya. Ini orang yang khasyah, ya. Baik. Nah ini. Wa minha izharus sunnati, di antaranya dia ini apa? Menolong sunnah. Menolong sunnah dengan cara apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, ya. Sunnah ini. Taifah mansurah. Tapi tidak pernah muncul di majelis ilmu. Taifah mansurah bagaimana? Seperti ini. Ya. Taifah mansurah apa artinya? Golongan, bukan yang selamat. Firqatun najiyah itu. Hah? Apa? Bukan penolong. Yang ditolong. Ya. Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Mengklaim, kita ini Taifah mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Tapi tidak pernah muncul di kajian. Tidak pernah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kutu loncat. Ya, mohon maaf ini. Terpaksa kita harus sampaikan. Baik, ada penuntut ilmu kutu loncat. Tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Penuntut ilmu kutu loncat tidak akan berhasil. Antum catat baik-baik. Antum kalau masuk di satu tempat untuk belajar, kemudian antum kutu loncat, insya Allah antum tidak akan berhasil. Ada belajar bahasa Arab ini. Sudah bagus-bagus ini belajar misalnya sama siapa, misalnya Ustaz Satria atau siapa. Nah, belajar bagus. Ada ini buka ini. Bagus ini kayaknya nih. Absen dulu di sana lah. Di sini mau coba dulu di sini. Kutu loncat. Tidak akan berhasil. Insya Allah tidak akan berhasil. Dan ini manjur, ikhwan. Antum coba tes sendiri, ya. Antum tes sendiri. Ini manjur, ya. Antum kalau tidak mau berhasil dalam menuntut ilmu, silakan jadi kutu loncatnya thalibul ilmi. Jadi penuntut ilmu yang kutu loncat. Pindah sana. Kayaknya dorong bahasa itu kadang jaga-jaga bahasa singgung, juga masuk-masuk di hati. Anak tidak mau, anak mau cari di sana. Pas pindah ke sana lagi, dorong ini kayaknya bagaimana ya, dorong pengamalan. Pindah lagi ke sana, cari lagi tempat lain. Kutu loncat, tidak mau berdiam di satu tempat. Ya. Nggak berhasil, insya Allah nggak berhasil. Ya. Dan ini, ya, berkhasiat dia. Serius ini, nggak berkhasiat ini. Jadi pemahaman terbaliknya, kata para ulama, man sabata nabata. Siapa yang diam di satu tempat, istiqomah di satu tempat, kokoh di satu tempat, dia yang ilmunya yang tumbuh. Satu tempat. Sabar di sini, sabar ini di sini. Ya. Apakah orang ini ketika menuntut ilmu sini di tempat lain tidak ada? Ada di tempat lain, cuma dia sabar di sini. Sabar, ya. Dimarah, ditegur, ya. Disinggung, sabar. Ada penuntut ilmu tidak sabar, disinggung sedikit, kecil hati, sedikit hati dia. Sedikit hati. Kayak hatinya anak-anak, ya. Anak-anak itu kalau disinggung sedikit merajuk, ya. Penuntut ilmu atau dai tidak boleh sedikit hati. Ya. Iya, Pak Ferry. Ya, jangan senyum-senyum Pak Ferry. Penuntut ilmu dai atau yang sudah ngajar guru tidak boleh sedikit hati. Ya. Apa baperan ya, baperan. Pernah ya Ustadz kita di sini menyampaikan ya. Ustadz Amin Nurbaid ya, hafizahullah. Kata beliau, masuk ke dunia dakwah tidak boleh baperan. Dakwah ini bukan ladangnya untuk orang-orang yang baperan. Baik dia penuntut ilmu, dai, pengajar, guru atau ustadz atau yang lain. Bukan bagiannya nih. Baperan, bukan. Disinggung sedikit, diperlakukan tidak enak sedikit, kecil hati. Atau misalnya apa? Ini yang saya sampaikan ya. Kalau di halakonya yang halako yang pertama itu, antum kalau dapat nilai jelek, siap-siap dibully antum. Jadi antum kalau masuk situ mental harus kuat antum. Salah baca,
salah baca ini, misalnya salah baca. Ini kan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa baca kitab ya. Baca itu, salah baca, yang lain siap menerkam itu. Kalau salah siap diterkam salah itu. Jadi enggak cocok kalau orang yang sedikit-sedikit hati menurut ilmu itu. Enggak. Baik. Akhirnya apa? Kutu loncat. Tidak selesai di sana, tidak selesai di sini. Pindah lagi sana, tidak selesai di sini. Enggak ada yang selesai sama sekali. Dapat ilmu, enggak dapat. Keberkahan, ya insya Allah dapat pahala. Pahala dapat. Cuma kalau ilmu, enggak. Orang yang pindah-pindah belajarnya, dia enggak akan dapat. Makanya saya bilang, bertahan antum di satu tempat. Bertahan, ya. Bukan berarti maksudnya, jangan pernah berpikir bahwasanya ketika, misalnya, Anda menyampaikan begini ya, antum pikir, oh berarti dia larang kita belajar di tempat lain. Jangan seperti itu. Itu suudzon namanya. Ya, jangan. Ini maksudnya antum lewati dulu step-step di sini. Ya. Baik, lewati step-step di sini. Seperti itu. Bersabar ya. Yang di mana? ABY mungkin masih ada yang di ABY mungkin ya. Saya enggak tahu ya. Di sudah ada ya? Ya, tidak ada. Di nahwu bersabar, nahwu dasar sabar. Ada yang buka nahwu dasar di tempat lain misalnya yang lebih cocok kayaknya. Ustadz Kibar yang buka. Belum tentu antum bisa di situ. Belum tentu. Ya. Belum bisa, belum tentu. Ya. Berapa orang sampai menyampaikan sama anak terkait saya mau belajar lewat online saja. Ya, belajar online. Ya, silakan belajar online. Silakan. Fadhol. Akhirnya apa? Berhenti juga. Berhenti juga. Karena apa? Ketika mentok tidak ada yang mau ditanya kan? Ini ada yang ngajar, ada yang nanya, tempat bertanya. Seperti tidak mau sabar. Kutu loncat dalam menuntut ilmu. Jangan tidak akan berhasil ya. Kutu loncat dalam menuntut ilmu tidak akan berhasil. Taib. Ini wa izharis sunnah, menolong sunnah. Wa minha di antara menolong sunnah hirsul insani ala taib. Di antara menolong syariat Islam tadi, hirsul insani ala nashris sunnati wa da'wati ilaiha. Semangatnya seseorang dalam apa? Menolong sunnah dan mendakwahkan kepada sunnah. Ya. Orang yang tidak punya ilmu, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa menyampaikan sunnah kepada orang lain. Zuhud terhadap menurut ilmu, ya, meskipun penampilannya sudah cingkrang, celana ini alhamdulillah, ya, sudah berjenggot, celana cingkrang, pakai gamis mungkin apa, alhamdulillah. Tapi tidak punya ilmu, tidak bisa bakasi apa-apa. Ya, tidak bisa bakasi apa-apa sama keluarganya, sama anaknya. Tidak bisa dia, karena tidak belajar. Tidak bisa. Bagaimana menolong sunnah seperti itu? Ya. Baik. Menolong sunnah, menyebarkan sunnah dan mendakwakan sunnah. Wa minha an yakunal mar'u, di antaranya juga seorang hamba mutakhalliqan bil akhlaqil fadilati. Baik, sahlan ma'a ibadillah. Di antaranya seorang hamba itu apa? Mutakhalliqan, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, sahlan ma'a ibadillah, dalam kondisi dia apa? Ya, bersikap mudah, ya, tidak saklek kepada apa? Hamba-hamba Allah. Ya, orang-orang yang lapang. Makanya dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kullama izdadal ilmu fi qulubil abdi, ya, taib, izdadin syirahi sadrihi, ya. Taib, setiap kali bertambah ilmu seorang hamba, seharusnya apa? Lapang dadanya itu makin lapang, ya. Dadanya itu makin lapang. Bukan tambah ilmu, tambah saklek sama orang. Tambah murung ketemu orang. Orang yang menyelisih sedikit dia agak murung. Tidak disalam misalnya, tidak salam sama orang. Padahal sama-sama muslim. Nah, ini tidak bertambah ilmunya, hakikatnya tidak bertambah. Baik. Jadi orang yang menuntut ilmu itu, ya, dia apa? Berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya. Baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, di antaranya sebagai bentuk kita penerapan adab dan akhlak yang mulia, kita pelajari kitab ini. Kita pelajari kitab ini, masih panjang ini ya. Kita pelajari kitab ini. Baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baik. Dan juga bersikap mudah kepada orang lain, ya. Jangan langsung menyalahkan orang, misalnya kita melihat, tanya dulu. Barangkali dia ada alasan melakukan hal tersebut atau yang lainnya seperti itu, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wal musahalatu was-samtis shalih, ya. Wa hadha makna qaulil muallif wal musahalatu, yakni an yakuna hayyinan rafiqan ma'al khalqi. Nah, ini. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia bersikap mudah, rafiqan, bersikap lemah lembut kepada makhluk Allah, ya, kepada makhluk Allah. Jadi jangan antum pikir makhluk Allah di sini hanya sesama manusia, ikhwan. Bukan hanya sesama manusia. Tuntutan bersikap lemah lembut kepada makhluk Allah bukan hanya kepada manusia saja, kepada hewan, ya, kepada yang lainnya. Ya.
Jadi jangan jadi penuntut ilmu, misalnya penuntut ilmu ini. Nah, pas makan di warung, tapi contoh misalnya penuntut ilmu, makan di warung ada kucing sama minta-minta ditendang sama dia. Ini tidak menurut lemah lembut dia kepada. Jadi jangan berpikir ini hanya untuk makhluk kita sesama manusia, tidak. Semua khalq, ini umumnya. Tapi ma'al khalqi, ya, istighraq kepada makhluk Allah. Baik. Itu ada kisah ya. Ada seorang perawi hadis tidak diambil hadisnya, sanad dari dia tidak diambil, ya. Hadis dari dia tidak diambil gara-gara apa? Gara-gara tidak bersikap lemah lembut kepada binatang. Baik, lihat bagaimana ya. Jadi dikisahkan ada seorang ahli hadis. Ya Allah alam, saya lupa juga namanya. Jadi ketika ada penuntut ilmu yang mau datang ke sama dia, melakukan perjalanan penuntut ilmu. Ketika melakukan perjalanan, ya, dia menuntut ilmu ke syekh ini ya. Ketika dia dapati, dia lihat dari jauh ini syekh ini. Sementara apa? Pegang makanan. Kemudian apa? Dia panggil apa? Kucing. Ya. Wallahualam, kayaknya dalam riwayat itu kucing ya. Dipanggil kucing. Dia ini umpan dengan makanan itu. Ketika kucing mendekat, langsung dia tangkap ini kucing, dia gendong. Makanan tidak dikasih sama dia, ini kucing. Mengerti? Nah, jadi dia umpan. Bisa begitu kan? Nah, pas kucing yang mendekat, dia tangkap kucingnya, makanan tidak dikasih sama ini kucing. Nah, ketika itu penuntut ilmu itu lihat, ini penuntut ilmu hadis ketika dia lihat seperti itu, dia tinggalkan. Tidak amanah kan begitu? Tidak berlaku baik kepada ya, makhluk Allah. Menipu kan begitu. Jadi menipu bukan hanya kepada makhluk, ikhwan, kepada manusia, kepada hewan pun kalau antum menipu, masuk itu kategorinya itu antum tidak berlemah lembut kepada ya, antum tidak ini. Ada kucing tendang, sudah kotor tendangnya ya. Najis ya, Pak Peri ya, kucing kan najis ya, mazhab Hambali ya. Najis ini tendang. Jangan tendang ya. Baik. Seperti itu. Jadi ini bukan hanya rafiqan ya. Kalau memang tidak ini ya menghindar ya. Kalau memang tidak menghindar, jangan tendang kasihan atau di apa ya. Allah musta'an. Baik. Seperti itu. Wasamti salih, fasamtu al-murad bihi as-sifatu dzahirah. Samtu di sini yang dimaksud adalah perangai yang zahir, perangai yang tampak ya, sifat yang nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara keutamaan ini ya. Allah berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Ya. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka itu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Ya. Nampak orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong dan rendah hati itu nampak dia secara zahirnya ya, nampak secara zahirnya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, kata Syekh Bakar Abu Zaid, perhatikan tinggal sedikit ya, kita bacakan sedikit syarahnya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Tidak teranggap sebagai seorang alim kecuali dia amalkan ilmunya. Wala ya'malul alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullahi. Ya, khasyatullahi, ya. Baik. Dan tidaklah orang yang berilmu itu mengamalkan dengan ilmunya kecuali jika khasyah kepada Allah itu melazimi dirinya, ya. Rasa khasyah kepada Allah itu melazimi dirinya. Kemudian kata beliau, wa asnadul Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan Al-Khatib Al-Baghdadi ya membawakan sanad ya, bisanadin fihi latifatun isnadiyatun, yang mana sanadnya ini memiliki keunikan ya. Baik, bi riwayati aba'in tis'atin ya, dengan riwayat 9 keturunan ya, masyaallah. Jadi riwayat 9 keturunan. Jadi maksudnya keturunan 1, keturunan 2, bapak-bapaknya semua yang meriwayatkan. Faqala, kata Al-Khatib, akhbarana Abul Faraj, telah mengabarkan kepada kami Abul Faraj, Abdul Wahab Ibnu Abil Aziz Ibnu Harith Ibnu Azad Ibnu Laith Ibnu Sulaiman Ibnu Aswad Ibnu Sufyan Ibnu Zaid Ibnu Akinata Ibnu Abdullah At-Tamimi man hafizahu ya, atau min hifzihi ya, dia riwayatkan dari hafalannya. Qala, nah perhatikan, dia berkata, sami'tu abi yaqulu 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 sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqulu. Jadi dari maksudnya yang periwayat ini, jadi misalnya begini, dari Ali bin Abi Thalib ini
diriwayatkan oleh bapaknya ini orang. Nah, baru dari bapaknya ini orang, bapaknya lagi yang meriwayatkan lagi, bapaknya lagi. Habis itu bapaknya lagi sampai Al-Khatib Al-Baghdadi. Seperti itu. Makanya dia punya riwayat, aku mendengar bapakku mengatakan, seperti itu. Jadi ada 9 keturunan ya. Taib, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Hatafal ilmu bil amali. Ilmu itu senantiasa memanggil untuk diamalkan. Taib, ilmu yang kita pelajari itu senantiasa memanggil untuk diamalkan. Fa in ajabahu wa illar tahal, ya. Wa illar tahala, ya. Jika dia menjawabnya, maksudnya menjawabnya dengan amalan, maka ilmu akan tetap. Ya. Wa illa irtahala. Jika tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Ya, maka ilmu itu akan pergi. Ya, makanya sebagian perawi hadis di zaman dahulu mengatakan, dulu kami meminta bantuan kepada pengamalan terhadap ilmu untuk menghafalkan hadis yang kami hafalkan. Ya, kata mereka, dulu kami agar bisa terbantukan bisa hafal hadis, ya, kami meminta bantuan dengan cara mengamalkannya. Ya, kami minta bantuan dengan cara mengamalkannya. Taib. Maka kalau tidak diamalkan maka ilmu itu akan pergi. Taib. Kata Syekh Sadri, kemudian penulis rahimahullah membawakan asar hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahal. Yakni anna sahibal ilmi idza amila bihi baqiya ilmuhu. Ini antum garis bawahi betul-betul ya. Taib. Bahwasanya pemilik ilmu jika dia beramal dengan ilmunya maka ilmunya akan tetap. Ilmunya akan tetap. Taib. Wa idza lam ya'mal bihi fa innal ilma yazulu. Apabila dia tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmunya akan hilang, akan pergi meninggalkannya. Ya. Taib. Ilmunya akan pergi. Walakin hadzal atharu taib. Akan tapi sini beliau komentari, Syekh As-Satri mengatakan, akan tapi asar ini ya, penulis bawakan ya, asar ini sebenarnya dhaif sanadnya ya, sanadnya itu lemah. Taib. Sanadnya itu lemah. Namun di sana ya ada asar-asar atau hadis atau dalil-dalil yang lain mengatakan bahwa ilmu itu apa? Diamalkan. Di antaranya ada asar yang ada riwayat yang sahih juga dari para tabi'in ya. Taib. Ya, sebagian mereka mengatakan seorang itu baru dikatakan dia pemilik ilmu tadi secara hakiki sampai dia mengamalkan. Kalau belum diamalkan maka hakikatnya dia masih jahil. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, wa hadzal lafdzu binahwi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Taib. Lafaz ini dan yang semisalnya itu diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Taib, ya. Alhamdulillah kita selesai pembahasan terkait mulazamatu khasyatillah, bahwasanya melazimi perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan bersendiri, itu merupakan suatu apa? Kelaziman bagi seorang penuntut ilmu. Baik. Terkadang mungkin ya ada sebagian dari kita mungkin ya ketika ramai ya, nampak sekali ya bekas-bekas ketakwaan, bekas-bekas kesolihan ya. Baik. Namun ketika bersendiri ya, kita tidak tahu ya. Baik. Ada yang mungkin terkalahkan dengan hawa nafsunya, ada yang bisa digoda oleh setan sehingga dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya. Kita katakan ya, baik, kita katakan ya segera kembali, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, segera bertobat kepada Allah. Jangan dituruti itu apa perasaan futur atau lemahnya iman tidak boleh kita turuti. Baik, tidak boleh kita turuti. Merasa aduh kayaknya misalnya begini contoh misalnya ya. Aduh habis bikin dosa tadi ini, kayaknya dosa dulu lah. Pergi hadir kayaknya kurang pantas saya ini. Ya, hadir terus juga ya. Perhatikan ikhwan, saya perhatikan dulu ya. Hadir terus juga menuntut ilmu, tapi misalnya terjatuh dalam dosa juga misalnya kan, begitu kan. Jangan. Tetap hadir terus, berusaha terus hadir terus. Ya. Jangan itu sebagai penghalang antum meninggalkan majelis ilmu. Jangan itu sebagai penghalang. Yang boleh penghalang itu hanya apa? Mati atau memang sakit keras memang tidak bisa memang ya. Baik, itu saja. Atau misalnya mungkin ada uzur yang memang sudah tidak bisa ya. Baik. Tapi kalau misalnya hanya timbul perasaan tidak pantas karena habis melakukan dosa ini. Misalnya tadi sore habis melakukan dosa misalnya. Kajian habis maghrib.
Betul kita yakini itu akan berefek sama dia, Dosa itu dikerjakan. Tapi jangan serta-merta percuma juga saya ini, ya. Dorang di sana itu Masya Allah tidak kayak saya ini. Habis itu di majelis dosa lagi, jauh di majelis dosa. Hadir terus, berusaha hadir terus. Ya. Kita tidak tahu itu kapan momen betul-betul memang Allah kasih tanamkan betul hidayah yang istiqomah kita tidak tahu. Ya. Hadir terus, berusaha hadir terus. Bukankah ketika kita hadir itu dosa-dosa berguguran? Ya. Bukankah ketika kita hadir itu ya kita kembali mengingat Allah? Taib. Nah ini, ya, jadi ini nasihatnya untuk anak pribadi dan juga kita semua, ya. Atau misalnya dia mungkin guru yang ngajar misalnya, ya, taib, besok ngajar, malam qadarullah terjatuh dalam dosa, kita tidak tahu misalnya. Jangan ini jadi alasan, ini dosa dulu belajar misalnya begitu, ya. Nggak pantas saya ini bakal nasihat-nasihat di depan, tapi jatuh lagi dalam maksiat juga. Jangan, berusaha terus ngajar, jangan sampai putus dari amalan itu, gitu. Baik, bukankah Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling Allah cintai, ya, amalan yang paling Allah cintai itu apa? Terus menerus dikerjakan meskipun cuma sedikit. Ya, itu amal Allah yang Allah cintai. Baik. Jadi jangan sampai ikhwan, ya, saya nasihat ya kita semua, jangan sampai perasaan bersalah, ya, terjatuh dalam dosa atau perasaan yang lainnya atau rasa lemah itu menghalangi kita dari majelis ilmu. Menghalangi kita dari halaqah, ya, menghalangi kita dari ilmu. Jangan. Baik, jangan sampai demikian. Karena ya, baik, sampaikan sama Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di antara talbis iblis yang pertama kali yang iblis lancarkan kepada anak Adam itu apa? Ya. Apa? Yang dilancarkan kepada anak Adam kan putus asa, bukan? Nah, dijauhkan dari ilmu, ya. Dijauhkan dari ilmu. Karena kenapa? Ilmu itu cahaya. Baik, ketika cahaya ini mati padam, maka iblis akan mudah mengombang-ambingkan ini anak Adam ini yang tidak punya ilmu ini. Seperti itu. Jadi ini disebutkan Ibnu Jauzi ya di Talbis Iblis ya. Talbis Iblis yang pertama kali yang dilancarkan iblis kepada anak Adam itu dijauhkan dari ilmu. Dibuat dia zuhud terhadap ilmu. Sehingga ketika mereka tidak punya ilmu, padamlah cahaya yang ada dalam hati mereka. Ketika padam cahaya dalam hati mereka, mudah bagi iblis menggoda mereka. Seperti itu. Ya. Baik, berkaitan dengan apa? Kita istiqomah dalam penting. Dan juga apa? Perlu saya mengingatkan juga bahwasanya senantiasa kita apa? Minta kepada Allah agar diberi istiqomahan. Kita sudah banyak ya orang-orang yang ya qadarullah ya, balik lagi ke tempat yang dulu ya sudah tidak istiqomah lagi di majelis, sudah tidak pernah kelihatan di majelis ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai ya kesibukan, dengan berbagai masalah ya seperti itu. Ya, seperti itu. Kita yang masih hadir ini kita bersyukur, perbanyak rasa syukur dan apa? Minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Taib, saya kira cukup sekian. Wallahu taala bissawab. Ana mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau kurang jelas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau di ini? Ada yang kurang jelas?